Ya, kami lanjutkan. Kami masih bersama dengan Dr. Ingrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, dan juga ada Pak Tri Yunis Miko, pakar epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia. Dari penjelasan sebelum jeda bahwa uji coba yang dilakukan oleh Balitbang TAN, Balitbang Kementerian Pertanian ini, saya menyebutnya, mudah-mudahan saya tidak salah dari penjelasan Dr. Ingrid tadi, masih awal sebetulnya ya, Dr. Ingrid, begitu ya? Iya. Tetapi kemudian ketika ingin sudah diproduksi massal, ini yang kemudian menjadi pertanyaan begitu, belum terbukti sesungguhnya gitu. Jadi ini mungkin cuma upaya untuk menambah imun kita, menjaga kesehatan saja, bukan betul-betul untuk antivirus corona. Pak Tri, apa yang kemudian harus kita lihat dari ini semua? Mengapa seperti saya menyebutnya seperti buru-burukah Kementerian Pertanian ikut membantu hal semacam ini bersama swasta begitu, atau bagaimana gitu? Sekali lagi saya khawatir masyarakat kemudian salah mengartikan ini, Pak Tri. Ya, saya mengharapkan informasinya proporsional begitu. Jadi kalau memang itu bisa membunuh kuman atau virus atau in vitro, ya virusnya belum virus corona begitu. Jadi dan itu berapa jam gitu. Jadi informasi yang diperlukan benar-benar detail begitu. Jadi kemudian jangan sampai informasi ini disalahartikan oleh masyarakat begitu. Seperti jahe begitu, jahe bisa mencegah dari corona begitu. Kemudian jahe laku di pasaran begitu. Sampai bir peletok juga habis di pasaran begitu. Nah, oleh karena itu dalam memberikan informasi kepada masyarakat jangan sampai tidak detail begitu. Kalau tidak detail, kemudian masyarakat bisa mengartikan lain begitu. Jadi akan laku di pasaran karena masyarakat kita 50% lebih pendidikan rendah begitu, SMP ke bawah, dan 49% pendidikan menengah ke atas. Jadi benar-benar informasinya harus hati-hati. Betul. Ini yang kita harapkan nanti dalam konferensi pers yang direncanakan Kementerian Pertanian hari ini jam 10, mudah-mudahan ada yang sudah lebih jelas dan terang mengenai ini. Saya sedikit ke Dr. Ingrid lagi, ini banyak pertanyaan yang kemudian muncul. Memang eukaliptus itu masuknya jadi apa gitu, Dok? Ini obatkah atau apa begitu? Atau dia tanaman obat atau tanaman jamu? Nah, kalau begitu apa dia klasifikasinya, Dr. Ingrid? Oke, klasifikasinya jadi minyak eukaliptus ini masuknya ke kategori jamu. Jadi karena dia sifatnya sebagai jamu yang herbal tradisional ya, pemakaiannya secara tradisional pada masyarakat dari zaman nenek moyang, dari generasi ke generasi untuk meredakan gangguan pernafasan. Itu yang utamanya, klaimnya seperti itu. Jadi itu masuk dalam kategori jamu. Tetapi kalau nanti bisa diuji klinis sampai manusia hasilnya baik, terbukti misalnya sebagai antivirus corona, maka itu bisa masuk dalam kategori fitofarmaka. Ya, oke. Oh begitu. Dari pengalaman Dr. Ingrid bersama teman-teman di PDPOTJI ini, ada nggak sesuatu yang kemudian sekarang terus diuji sebagai sebuah jamu begitu, tapi bisa menyembuhkan satu diagnosa klinis tertentu begitu, sakit di manusia? Misalnya tadi Pak Tri bilang jahe. Nah, dan kalau iya ada, pernah begitu, itu berapa lama hal itu dilakukan? Ujinya lengkap begitu, di komputer iya, dicoba di hal yang lain iya, sampai ke makhluk hidup. Pernahkah itu terjadi, Dr. Ingrid? Iya, jadi begini, penelitian-penelitian yang sampai saat ini ada memang belum banyak ya untuk sebagai pembuktian lewat uji klinis pada manusia untuk kategori jamu ya atau herbal tradisional. Tetapi potensinya sebenarnya sangat besar gitu ya. Seperti halnya tadi disebutkan jahe ya. Jahe itu sebenarnya memang secara tradisional dipakai untuk meningkat daya tahan tubuh ya. Kemudian dia bersifat anti peradangan sehingga peradangan-peradangan di saluran pernafasan, keluhan-keluhan di saluran pernafasan itu bisa dibantu diatasi.
Ya. Itu dari riwayat pengalaman empirik. Kemudian dari penelitian in vitro hingga in vivo pada hewan coba sebenarnya hasilnya juga menunjukkan hasil yang baik gitu ya. Kemudian sekarang ini juga kami sedang melakukan uji klinik ya terhadap kombinasi dari herbal yang salah satu isinya adalah jahe merah gitu ya. Jahe merah di mana mempunyai kandungan senyawa aktif gingerol yang lebih banyak daripada jahe biasa, maka diharapkan akan bisa efektif sebagai terapi misalnya untuk COVID-19. Tetapi sifatnya ini terapi yang baru bersifat komplementer, artinya sebagai pelengkap dari pengobatan standar. Ini sedang kami lakukan uji klinik ini di Wisma Atlet. Sekarang sedang berlangsung dan mungkin dalam waktu 3 bulan ke depan kita bisa dapatkan hasilnya. Tetapi memang prosesnya tadi itu panjang ya. Dan kenapa kita bisa cepat melakukan uji klinik, itu kita pakai misalnya sediaan jamu yang memang sudah ada izin edar Badan POM-nya, kemudian sebelumnya juga sudah diuji pada hewan coba, sehingga kita tinggal melanjutkan kepada uji klinik pada subjek manusia, kepada para pasien gitu. Ya, nah hal ini yang memang prosesnya tidak bisa terburu-buru begitu. Pak Tri, apakah kemudian ada saran lah begitu, kalau boleh berkaitan, saya membaca Harian Kompas hari ini di halaman pertama ya Pak Tri, ini bagaimana kemudian untuk pandemi COVID-19 ini ada bias informasi terutama dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten begitu untuk terus menjelaskan kepada masyarakat yang kemudian bias informasi mengenai pandemi COVID-19 ini justru di artikel ini atau pada hari ini Kompas menurunkan mengurangi kewaspadaan kita. Kita sudah lihat memang orang berolahraga sudah nggak pakai masker lagi berkaitan karena susah bernafas. Berkumpul di pasar, tampaknya juga sudah maskernya separuh dipakainya, hidungnya masih tidak tertutup. Nah, hal semacam ini yang kemudian membuat kita abai terhadap COVID-19 ini masih ada di sekitar kita. Nah, hal semacam ini apa kemudian saran dari Pak Tri sebagai epidemiolog berkaitan dengan kita ini masih panjang bertempur melawan COVID-19, Pak Tri? Oke, jadi kesalahan awalnya adalah pada saat mengurangi PSBB ke new normal. Jadi istilah itu memang harus diganti apakah dengan AKB begitu, kemudian atau istilah lain yang perlu karena itu menimbulkan bias begitu. Yeah. Jadi kalau orang dimasuk ke new normal seolah-olah normal baru ya anormal begitu. Jadi apalagi masyarakat yang berpendidikan rendah, kemudian dia udah bosen pakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian itu akan abai terhadap pakai masker dan jaga jarak atau cuci tangan pakai sabun. Seharusnya pemerintah atau gugus tugas mengatakan kita akan setahun lagi ya sampai vaksin itu ada atau sampai vaksin itu digunakan pada tahun depan begitu. Jadi makanya seharusnya pemerintah melakukan ajakan secara resmi kepada masyarakat, mari pakai masker atau jaga jarak atau cuci tangan pakai sabun sampai vaksin ada begitu. Ya, itu yang lebih penting saat ini harus dilakukan pemerintah ya Pak Tri ya. Betul ya. Karena itulah pakem yang dipakai di seluruh dunia untuk bisa menekan penyebaran virus seperti COVID-19. Kalau Dr. Ingrid, apa yang kemudian masyarakat harus perhatikan dari terus berkembangnya informasi atau berita berkaitan dengan eukaliptus ini, terutama karena belakangan kan sumbernya dari Kementerian Pertanian, jadi wajar ketika kemudian orang menjadi perhatian begitu, karena ini kan dari pemerintah, Dr. Ingrid. Iya, jadi memang sejak bulan Mei itu memang sudah dari Balitbangtan Kementan memang sudah banyak memberikan publikasi ya media-media tentang eukaliptus ini, dan pada saat itu sebenarnya saya sudah memberikan saran kepada beliau-beliau, kepada peneliti-peneliti di Balitbangtan agar lebih berhati-hati gitu, jangan sampai
terjebak pada overclaim ya. Jadi ketika ada klaim, mereka mengeluarkan klaim sebagai antivirus corona di zaman pandemi COVID-19 ini, itu harus hati-hati karena masyarakat saya perhatikan bahkan pada beberapa dialog dengan saya secara tertulis maupun secara lisan itu banyak yang menyangka salah persepsi bahwa klaim antivirus corona itu berlaku untuk virus coronanya COVID-19 juga. Sehingga itu tadi kekhawatiran dari Pak Tri Yunis itu sebenarnya memang sudah terjadi ya. Ketika masyarakat tersebut, sebagian masyarakat tersebut merasa terlindungi jika mereka sudah memakai bahan-bahan atau alat-alat yang mengandung minyak eukaliptus gitu. Itu yang kita khawatirkan. Sehingga selain kita menghimbau kepada para peneliti-peneliti di pemerintah tersebut, kita juga akan terus memberikan edukasi ya kepada masyarakat, dan di sini kami para dokter juga berupaya untuk memberikan edukasi ya baik di media massa, media TV, media online. Kemudian juga di sini saya juga menghimbau peran dari media untuk menyampaikan edukasi juga secara terus-menerus, dan kepada masyarakat juga agar memiliki sifat atau sikap yang kritis gitu ya, tidak gampang menerima informasi yang masuk even dari siapapun dan terus mencari informasi gitu ya agar well informed dengan segala yang ada, dengan fakta-fakta yang ada. Dan yang paling utama saya juga menghimbau ya protokol kesehatan itu jangan lupa untuk selalu yang menjadi prioritas untuk diterapkan. Iya, baik. Itu Mas Bayu. Ya, mudah-mudahan ini didengarkan paling tidak oleh pemirsa Sapa Indonesia yang mengikuti dialog atau perbincangan kita pagi hari ini. Bisa jadi ini masih panjang begitu, dan tetap mencari informasi yang terbaik. Yang paling utama seperti tadi Dr. Ingrid sudah ingatkan, apalagi Pak Tri sudah ingatkan berkali-kali kalau hadir, pakai masker, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer jika diperlukan. Nah, itu menjadi protokol kita ke depan di kehidupan kita yang baru. Nah, kira-kira hal itu yang kemudian kami akan sampaikan. Terima kasih dulu untuk dialog kita pada pagi hari ini. Dr. Ingrid, terima kasih. Pak Tri Yunis Miko juga terima kasih untuk obrolan kita pagi hari ini. Sampai jumpa. Selamat pagi.